Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngasih Beti dari kelas 2 PKIP akan menyampaikan materi tentang sahabat. Pertama, definisi sahabat. Definisi sahabat dari segi kebahasaan adalah mustaqtulan, dari kata subah yang berarti orang yang menemani yang lain tanpa adanya batasan waktu dan jumlah. Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah di dalam kitab Shahih memberikan pengertian sahabat adalah siapa saja dari umat Islam yang menemani Nabi Muhammad SAW atau melihatnya, maka dia adalah sahabat beliau. 2. Peringkat sahabat. Pertama, as-sabiqul awalun, orang yang pertama masuk Islam. Kedua, orang yang mengikuti baiat Dar an-Nadwah. Ketiga, golongan orang yang ikut hijrah ke Habsyah. Keempat, mereka yang membaiat Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqaba pertama. Kelima adalah baiat Aqabah kedua. Selanjutnya, orang yang menemani Rasulullah di Quba saat sebelum memasuki Madinah saat hijrah. Mereka yang turut serta dalam perang Badar, mereka yang hijrah di antara Badar dan Hudaybiyah, kaum muslimin yang terlibat dalam baiat Ar-Ridwan, mereka yang ikut hijrah antara Hudaybiyah dan Al-Fatah berdasarkan urutan masuk, dan yang terakhir remaja dan anak-anak yang melihat Rasulullah. Ketiga, bagaimana seseorang diketahui sebagai sahabat? Pertama, melalui kabar mutawatir yang menyatakan bahwa orang itu adalah sahabat. Kedua, melalui kabar masyhur dan mustafid, yaitu kabar yang belum mencapai tingkat mutawatir namun meluas di kalangan masyarakat, seperti kabar yang menyatakan kesahabatan Domah ibnu As-Salabah dari Uqayyah ibnu Muhson. Ketiga, melalui keterangan seorang tabi'in yang sikot terpercaya yang menerangkan seorang itu adalah sahabat. Keempat, pengakuan sendiri oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah sahabat. 4. Sifat adil para sahabat. Para ulama hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Yang dimaksud dengan keadilan mereka sini adalah dalam konteks ilmu hadis, yaitu terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis, dari melakukan pemutarbalikan hadis, dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Kelima, jumlah sahabat. Menurut Syekh Muhammad bin Syekh Al-Munajjid, ulama Saudi Arabia, jumlah sahabat tersebut di seluruh negara, desa-desa, dan pelosok gurun-gurun. Al-Hafidh Abu Syahrah Gulu Imam Muslim menyatakan banyak sahabat Nabi adalah 114.000 orang. Diriwayatkan oleh Khutaib Al-Baghdad dalam kitabnya Al-Jami', As-Safarini dalam kitabnya Gizzaul Albab, Abu Syar'ah Ar-Razi menyebutkan bahwa sahabat Nabi berjumlah lebih dari 10.000, diriwayatkan pula mencapai 124.000. Keenam, ada ilmu para sahabat. Haus akan ilmu pengetahuan seperti sahabat Nabi Abdullah bin Abbas yang dijuluki gila akan ilmu pengetahuan. Diceritakan dalam kisah bahwa sahabat Nabi itu belajar pada Nabi sampai sahabat Nabi dan rela tidur di teras rumah agar mendapatkan berkah atas keridhaan ilmu. Ketujuh, sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ada 7 sahabat yang mempunyai perhatian besar terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menghafal dan bahkan ada yang menuliskan. Mereka digelari al-mukhsirun fi al-hadis. Mereka pertama Abu Hurairah, Abu Allah ibnu Umar
kitab. Ketiga, Anas ibnu Maluj. Keempat, Aisyah al Mukminin. Kelima, Abdullah ibnu Abbas. Keenam, Jabir ibnu Abdullah. Dan yang terakhir, Abu Sa'id al-Khudri. Berikut pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.